صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد. صلاة وسلام على طه رسول الله. صلاة وسلام على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلاة وسلام على طه رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah. Di pagi hari ini yang insya Allah dipenuhi cahaya salat, cinta dan doa, memperingati kelahiran manusia agung panutan hati kita semua, junjungan Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, teladan yang begitu mulia hingga Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa innaka wa ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Gempang, Ibu Nunuk Puji Rahayu. Yang kami hormati Komite SMP Negeri 2 Gempang, Bapak Sugeng Hartoyo. Yang kami hormati Ustadz Agus Hendri Wahyudi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Dan yang kami sayangi teman-teman sekalian yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Nizam 8A dan Naila 8A akan menjadi MC selama acara Maulid Nabi ini berlangsung. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Maulid Nabi pada hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Naila Abidah kelas 9E. Ketika sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tumpang, Ibu Nunuk Puji Rahayu. Keempat, sambutan oleh Komite SMP Negeri 2 Tumpang, Bapak Sugeng Hartoyo. Kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Hendri Wahyudi. Dan terakhir adalah penutup serta doa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar perayaan lahirnya, tetapi momen untuk menengok kembali teladan beliau dan belajar menghadirkan dalam hidup kita. Inilah saat kita mendalami akhlak mulia Nabi, mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menjadikan cahaya yang menuntut langkah kita. Pagi hari ini bukan hanya pertemuan fisik, tetapi juga pertemuan hati. Kita datang dengan rindu kepada Rasulullah, rindu yang meneduhkan dan menenangkan. Cinta kita mungkin sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya tulus. Sebagaimana pepatah Arab, man ahabba syai'an aksara min zikrihi, yang artinya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai pembuka yang penuh keberkahan, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Naila Abidah kelas 9E. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Naila Abida yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi saudara yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Selanjutnya adalah acara ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tumpang kepada Ibu Nunuk Kucirahayu. Dipersilahkan. Saya tunggu. Semakin lama semakin geringgingen kamu kalau masih ngomong terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang mana suaranya? Wong ada salam kok tidak menjawab. Salam itu kan bagian doa nggih Ustaz nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan taati serta muliakan Bapak Ustadz Agus Hendri Wahyudi SSI. Beliau juga sebagai Imam Masjid Cahyaning Ati Permata Jingga Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu staf, guru, karyawan serta panitia, anak-anakku semua, siswa kelas 7, 8, 9 yang Bu Nunuk banggakan dan Bu Nunuk sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bisa Bu Nunuk lanjutkan? Kegiatan Maulid Nabi hari ini mengusung tema meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan membentuk generasi muda berkarakter dan berprestasi. Anak-anak semua yang saya sayangi, semua dari kita adalah pemimpin. Dan yang utama adalah kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Kalau begitu ayo dipimpin mulutnya untuk diam selama acara ini. Dipimpin tangannya supaya tidak membuat ulah kepada teman saudara di sampingmu. Telinganya dipimpin untuk mendengarkan. Jadi anak-anak, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Mari kita simak acara dengan hikmat. Acara Maulid Nabi hari ini adalah sebagai wujud cinta kita sebagai umat Nabi dengan nanti mendengarkan Mauidhah Hasanah dari Bapak Ustadz. Sebelum saya akhiri sambutan ini,
Ada pantun, si tupai pandai melompat, terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Nabi Muhammad, yang mana mulai pagi tadi kita bersalawat untuk mendapatkan syafaat. Pantun penutup setelah satu adalah sehabis dua pastilah Nabi Muhammad adalah panutan kita semua untuk jalan menuju surga. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah dapat melaksanakan acara maulid pada pagi hari ini, termasuk juga kepada anak-anak semua. Terima kasih untuk nanti bisa mengikuti acara dengan hikmat. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz, mohon bimbingan dan sudah berkenan hadir menjadwalkan bersama kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunu Puji Rahayu yang telah menyampaikan sambutan hangatnya pada hari ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan acara inti, yakni ceramah agama. Ceramah ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Hendri Wahyudi dengan tema meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan membentuk generasi muda berkarakter dan berprestasi. Kepada Ustadz Wahyu Hendri Wahyudi, dipersilakan. Alangkah indahnya hidup ini, Anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, Anda dapat kekecut tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli hikmatin wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajaban araba wa ala alihi wa sahbihi asadatin nadaba. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan serta kami ta'adili para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat di lingkungan SMP 2 Tumpang. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yakni Ibu Nunuk Puji Rahayu SPD MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan, dan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 2 Tumpang yang saya cinta banggakan. Baik anak-anakku, happy audiences, ladies and gentlemen, brother and sister, in this good opportunity. Okay, nastati an nataka'ka'ah wa najtami fi hadal makanil mubarak. Kita bersyukur bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatan wa salamatan daimaini mutalazimaini nuqaddimu ila nabiyina al-mahbub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang reformis dunia yang telah ikhlas menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang awalnya kita biadab dituntun oleh beliau menjadi orang yang beradab, tentunya dengan adanya agama Islam, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wala budda alaina an nashkur bi kalimati alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah cukup nak bersyukur bil lisan faqat, dengan perkataan saja? La yakfi, tidak cukup. Artinya kita harus bersyukur dengan perbuatan, dengan sikap kita sehari-hari. Minimal ya kita berbuat kebaikan, tidak membuat hati orang sakit. Kalau punya uang lebih bisa bersedekah. Barangkali ada teman-teman kalian yang kurang mampu, bisa berbagi. Berbagi, bersedekah tidak akan membuatmu miskin, nak. Tapi sebaliknya, berbagi atau bersedekah akan membuatmu kaya, kaya hati, dan insya Allah kaya harta juga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Tumpang yang saya cinta banggakan, sebelum Ustadz menjelaskan, menyampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadz mau bertanya, nak. Nanti yang jawab dapat hadiah dari Ustadz. Jadi Ustadz ini sudah sediakan beberapa amplop di tas. Jadi kalau seumpama kalian bisa menjawab, nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, pertanyaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 4 kitab kepada 4 nabi. Coba siapa yang bisa menjawab siapakah nabi tersebut dan kitab apa saja? Monggo silakan.
Siapa yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Betul. Dan diturunkan kepada Nabi siapa saja? Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, betul Ibu, silahkan. Betul nak. Karena jawabannya benar, Ustadz kasih hadiah. Ya. Geng, jadi benar nak geng. Ada 4 kitab yang diturunkan pada 4 nabi pula. Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga kitab tersebut sudah diamankan oleh Allah, diangkat. Loh, Ustaz, kan ada Injil, Ustaz. Injil di gereja itu sudah tidak murni, nak. Sudah palsu. Karena ada Injil cetakan kedua, ketiga, keempat, revisi menyesuaikan zamannya. Tapi kalau Al-Quran sampai detik ini masih terjaga kemurniannya. Ya, maka kita harus bersyukur. Oke, nak. Pertanyaan kedua atau nanti saja? Pertanyaan kedua, siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad ke 20 generasi ke atas? Ustaz Kortim, siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad ke 10 generasi ke atas? Hafal. Kalau hafal maju ke depan. Siapa yang hafal? Oke, Ustaz Korting lagi, siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad 5 generasi ke atas? 5 generasi ke atas? Siapa? Hafal. Hafal.
Oke, Ustadz Korting lagi, siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad 3 generasi ke atas? Jadi Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad, dan kakeknya Nabi Muhammad siapa? Monggo, maju. Siapa namanya? Siapa? Claudia. Oke. Abdullah kakeknya. Oke, betul ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Oke. Oke nak, jadi penting, perhatikan semuanya. Penting kita menghafalkan silsilah. Minimal kita menghafalkan silsilah keluarga kita sendiri. Untuk apa Ustaz? Agar kita tawassulnya enak, ngirim Fatihahnya enak. Biar tahu kalian itu keturunan siapa nantinya nak. Jangan-jangan kalian keturunan Raja Brawijaya, atau mungkin jangan-jangan kalian keturunan Sriwijaya atau Singosari, atau jangan-jangan kalian keturunan Fir'aun. Kan menakutkan nak ya? Atau mungkin keturunan Abu Jahal. Ya, nanti kalau kalian pulang tanya ke orang tuanya, Pak, Bu, saya ini keturunan siapa? Ayah siapa? Kakek siapa? Buyut siapa? Minimal 7 turun nak, 7 generasi ke atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus bin Qusay bin Kilab bin Murrah, terus bin siapa lagi? Bin siapa? Bin Ka'ab bin Luwai bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah bin Yahya bin siapa? Bin Yahya bin apa? Bin Nadhar, ya. Terus bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Penting sekali nak ya. Penting banget. Oke. Itu adalah silsilah Rasulullah. Rasulullah itu lahir dari ibunda namanya siapa nak? Fatimah anaknya. Aminah, Siti Aminah, dan ayahnya Abdullah. Rasulullah itu lahir di kota mana? Kota Mekah pada tahun berapa? Pada tahun 12 Rabiul Awal tahun 561 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025 Masehi. Tinggal dikurangi. Berarti selisihnya berapa? 1454 Masehi. Ya, tepat di tahun gajah lah Rasulullah lahir. Mengapa disebut tahun gajah Ustaz? Karena tahun tersebut Raja Abraha membawa pasukannya gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi nihil,
Allah nak mengirimkan apa? Mengirimkan burung ababil dan membawa batu apa? Batu sijil dari neraka dan langsung dilemparkan ke pasukan gajah, sehingga pasukan gajah bersama Raja Abraha terbakar mati bagaikan ulat yang dimakan, bagaikan daun yang dimakan ulat. Itu ada di surah Al-Fil, nak ya? Al-Fil. Oke. Rasulullah itu nak geng, perhatikan semuanya. Rasulullah, kalau dari fisiknya Rasulullah itu tidak ada tandingannya, nak, luar biasa. Dari fisiknya geng, dari fisiknya beliau itu orangnya tidak tinggi dan tidak pendek, sedang-sedang. Kulitnya cerah kemerah-merahan. Dilihat nak, barangkali kalian sama lagi. Rambutnya hitam bergelombang, tidak keriting, tidak lurus, hitam bergelombang atau ikan. Matanya indah nak, bercahaya. Perutnya Rasulullah nak, kotak-kotak bagaikan apa? Bagaikan batu bata yang tersusun. Berarti Rasulullah berotot, sispek. Terus kemudian Rasulullah ketika berbicara lembut tutur katanya, halus tutur katanya, tapi tegas dalam menghadapi kebenaran atau keadilan. Itulah Rasulullah. Terus ini lagi. Jadi kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad atau umat Rasulullah. Perhatikan semuanya. Rasulullah bersabda lagi. Rasulullah bersabda, aku adalah penutup para nabi dan kalian adalah umat terakhirku, umat terakhir. Tapi jangan khawatir, kalian akan masuk surga yang pertama kali. Itu membuktikan bahwasanya saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya, dan Allah saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sampai walaupun kita umat terakhir, tapi kita umat yang pertama kali masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Tak bisa dibayangkan nak, bagaimana jadinya kalau kita menjadi umat Nuh, Nabi Nuh. Maka bergelut dengan namanya apa nak? Bahtera besar. Masuk ke bahtera berbondong-bondong bersama hewan-hewan. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau kita menjadi umat Nabi Ibrahim, ya, yang mana bergelut dengan berhala-berhala. Bahkan Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup. Tak bisa dibayangkan bagaimana kalau kita menjadi umatnya Nabi Lut yang bergelut dengan LGBT, kaum Sodom, naudzubillah summa naudzubillah. Dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lagi ada beberapa poin yang perlu Ustaz sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara mensyukur nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina in ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepadamu orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepadamu Rasul mulia dari golongan kalian sendiri. Ayat tersebut membuktikan bahwasanya
betapa cintanya Allah kepada Rasulullah sehingga Allah memberikan karunia kepada umatnya Rasulullah. Maka sepatutnya kita harus bersyukur. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua poin yang kedua yaitu meneladani sifat Rasulullah. Pertanyaan lagi nih, apa nak pertanyaannya? Yang tahu sifat-sifat Rasulullah siapa? Ada berapa sifat Rasulullah? Ada 10? Ada 3? Ada 4? Sini, maju. Bisa, sini. Bisa atau tidak? Sini, dapat hadiah. Sini. Ayo sini. Maju. Apa saja sifat-sifat Rasulullah? Itu ini. Maju. Oh ini sudah terjawab. Bisa. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Sebutkan namanya dan pertanyaan dijawab ya. Siti Amanah Tabligh Fatona. Siapa namanya lagi? Kenaro. Dari mana Kenaro? 9I. Kelasnya ya. Oke, perhatikan semuanya anak guys. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama apa sifatnya nak? Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatona. Yang pertama siddiq artinya apa nak? Benar atau jujur. Artinya Rasulullah itu jujur dari setiap perkataannya, tidak ada kebohongan dari dalam beliau, tidak pernah ada kebohongan dan benar. Beliau itu selalu berkata benar nak, tidak mengada-ngada. Apa yang disampaikan Rasulullah ya sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangi. Sama halnya dengan kalian, mumpung masih SMP, kalau bisa memiliki sifat jujur, tidak boleh bohong. Jadi kalau ditanya sama gurunya harus berkata jujur. La takunu kadziban, tidak boleh berkata bohong, karena bohong temannya syaitan. Itu yang kedua, siddiq. Yang pertama siddiq, yang kedua adalah apa? Amanah. Apa itu amanah? Amanah dapat dipercaya, artinya kalau seumpama Rasulullah mendapatkan apa namanya? Mendapatkan apa? Wahyu. Ya, dapat wahyu maka dipercaya. Amanah dipercaya untuk menyampaikan wahyunya. Ya sama halnya dengan kalian. Kalau sampian berjanji, kalau kalian berjanji pada orang atau berjanji pada gurunya, Pak Bu besok saya berjanji saya akan menjadi orang yang rajin belajar, giat belajar, maka janji kalian harus ditepati, harus amanah. Ya, bisa dipercaya, tidak boleh ingkar.
Atau mungkin ada teman kalian nak yang bercerita tentang aibnya, sumpama, saya punya aib, saya mau cerita, tapi jangan diceritakan ke orang lain ya. Oke, saya mendengarkan, kata temannya. Tahu-tahu temannya itu nak, sini, saya mau bercerita tentang aibnya si A. Berarti itu sudah tidak aman, tidak amanah. Sungguh sangat disayangkan sekali. Terus kemudian sifat Rasulullah yang ketiga apa nak? Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan setiap apa yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang didatangkan oleh Allah akan disampaikan kepada umatnya. Sama halnya dengan kalian kalau seumpama disuruh oleh guru kalian, maka harus disampaikan kepada siapa? Kata Nabi. Harus benar-benar menyampaikan pesan. Yang keempat apa nak? Yang keempat, Fatona. Fatona itu apa artinya? Cerdas, pintar. Maka kita harus pintar, kita harus cerdas. Agar apa? Agar tidak bodoh, agar tidak dibodohi orang lain. Karena sejatinya menuntut ilmu adalah kewajiban. Perhatikan nak, kama qala al-maqam hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa, yang artinya nilai kehidupan seorang pemuda adalah karena keilmuan dan ketakwaannya. Pemuda adalah ujung tombak terdepan. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Pemuda adalah apa nak? Harapan hari esok. Adakah, perhatikan, adakah ungkapan tadi melekat pada diri kita? Ada atau tidak nak? Ada enggak? Coba Ustaz tanya, siapa yang ingin menjadi pemimpin masa depan? Haturkan semuanya, siapa yang ingin menjadi pemimpin bangsa? Ini gak mau, gak mau jadi pemimpin. Yang tinggi nak, siapa yang ingin menjadi pemimpin bangsa? Siapa yang ingin menjadi ujung tombak terdepan nantinya? Oke. Ustaz ulangi, harus serempak nak ya, harus serempak. Siapa yang ingin menjadi pemimpin masa depan? Oke, semoga menjadi pemimpin harapan bangsa. Namun adakah nak ungkapan tadi melekat pada diri kita? Coba kita perhatikan akhir-akhir ini. Alangkah rusaknya dunia anak muda kita. Alangkah mirisnya dunia anak muda kita. Mengapa Ustaz? Coba kita perhatikan di luaran sana, ya semoga tidak terjadi di sini. Di luaran sana lagi, pesta narkoba jadi gagah-gagahan, dunia gemerlap atau dugem jadi santapan, seks bebas atau istilah trennya free sex jadi tren. Padahal semua itu adalah kenikmatan sesaat dibandingkan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Kita doakan biar sadar yang ada di luar sana nak. Kalau di sini insya Allah aman ya. Di sini aman. Padahal semua itu adalah kenikmatan sesaat nak. Padahal semua itu adalah apa? Pekerjaan syaitan, godaan syaitan yang memang ingin menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam neraka untuk menjadi apa nak? Untuk menjadi temannya kelak di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syubbanul yaum rijalul gad. Pemuda hari ini adalah harapan hari esok. Bagaimana menjadi harapan hari esok kalau pemudanya main-main? Bagaimana menjadi pemuda yang berkarakter pemimpin kalau pemudanya mencela-mencela? Bagaimana menjadi harapan bangsa kalau pemudanya
ternyata bodoh sumpama tidak mau belajar. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya nak, mulai dari sekarang perhatikan semuanya. Mulai dari sekarang kita tata hati kita. Tata hati kita nak nawaitu li thalibil ilmi. Niat saya mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Pertama karena Allah ta'ala, kedua karena orang tua. Kasihan orang tua di rumah mengharapkan anaknya menjadi seseorang yang luar biasa, tapi kalian ternyata apa? Main-main sumpama, tidak serius dalam belajar ya. Pokoknya mulai dari sekarang harus serius dalam belajar. Fahimtum? Ustadz kalau sumpama kena fahimtum, bilangnya fahimna ya. Fahimtum? Understand? Yes, understand. Nonton ke, coba diulang. Fahimtum? Understood? Yes, understand. Nonton ke. Oke nak, poin yang ketiga apa ya? Poin yang ketiga? Poin yang ketiga, menguatkan syukur dengan amal. Bagaimana Ustadz cara menguatkan syukur kita dengan amal? Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa saja? Minha, salah satunya yaitu dengan sholat 5 waktu tidak pernah telat, sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Kalau seumpama sudah waktunya azan, langsung berangkat ke masjid. Syukur-syukur kalian beribadahnya jamaatan. Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau sudah azan begitu nak, langsung pergi gas ke kamar mandi. Ngapain Ustaz? Ya berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Oke. Sekarang Ustaz pingin siapa yang bisa azan? Bisa azan? Yang suaranya bagus siapa? Oh, perhatikan nak, azan itu tidak harus suaranya bagus. Yang penting dia bisa melafalkan dengan baik. Siapa ayo yang berani dapat hadiah? Sini, maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masya Allah, luar biasa. Suaranya berpower, berkarakter, lantang. Ustadz bangga nak, kalau di antara kalian pemuda ini bisa adzan. Berarti itu sudah pantas menjadi pemimpin nantinya. Ya, oh ini. Ya. Nanti yang belum bisa adzan belajar ya. Tapi Ustadz yakin semuanya bisa adzan. Perhatikan. Terus kemudian selain sholat 5 waktu apa Ustadz? Untuk meningkatkan ibadah kita, yakni sering membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dan belajar irama Al-Quran. Banyak metode dalam baca Al-Quran. Ada metode ummi, ada metode yang doa, ada qiraati, ada apa lagi? Ada bil qalam dan macam-macam. Irama Al-Quran pun macam-macam nak. Ada irama bayati, ada irama ros, ada irama jiharka, ada nahawan, ada hijaz. Ustaz, gimana iramanya lagu nahawan sumbama? Ada yang bisa lagu nahawan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu lagu apa nak? Irama apa? Nahawan. Itu nahawan adalah lagu yang sedih nak. Sedih sekali. Ada lagu yang sumringah, irama yang apa namanya, yang senang sekali. Irama apa namanya? Irama jiharka. Tahu irama jiharka? Irama jiharka ini adalah irama kesukaannya Rasulullah nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama itu naik, nada yang kedua itu datar, nada yang ketiga itu turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir ayat. Itu lagu jiharka kesukaan Rasulullah. Ada lagu hijaz Ustaz, bagaimana lagu hijaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila akhir ayat. Ada lagu ras Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila akhirih. Nanti belajar ya. Belajar. Bisa belajar di YouTube. Jadi biar HP-nya kalian tidak hanya fokus pada medsos, tidak hanya fokus pada Instagram, scroll TikTok gak penting. Jadi belajar apa nak? Belajar Al-Quran, belajar irama-irama Al-Quran, belajar sholawatan. Oke.
Untuk meningkatkan ibadah lagi apa nak? Bersolawat bersama. Ya, ayo bareng-bareng kita selawat ya. Setuju? Setuju berselawat? Oke, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa walin, anta mistahus suduri, anta iksirun wa walin, anta mistahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian istiqomah bersolawat setiap hari, kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, minimal kalian bisa pergi ke Haramain Kamisli Ustaz nak ge hadus bin nikmah istiqomah dalam berselawat. Kemudian 2 tahun silam pergi ke Haramain nak Ustaz, pergi umrah Haramain ilal Makkah al-Mukarramah wa ilal Madinah Munawwarah. Ya, bersyukur sekali ketika melihat apa nak Ka'bah, melihat Raudhah, melihat Hijr Ismail, melihat Multazam, melihat semuanya yang ada di sana luar biasa. Ya, perhatikan semuanya. Ini yang bicara terus nanti suruh maju sama Ustaz. Ya, yang maju yang bicara itu nanti tak suruh maju ya. Dapat hadiah tapi mau? Oh enggak. Terus kemudian apa lagi nak? Cara meningkatkan ibadah apa lagi? Dengan memperbanyak zikir. Kemudian apa lagi selain memperbanyak meningkatkan ibadah? Mencintai sunnah Nabi. Apa saja sunnah-sunnah Nabi? Apa nak sunnah-sunnah Nabi nak? Apa? Menjawab salam itu gak sunnah nak. Wajib malahan menjawab sunnah. Yang sunnah memberikan salam. Memberikan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam wajib. Hakul muslim alal muslim sittun. Idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansaka fansahu, wa idza atisha fasammithu fahamidallahu ta'ala, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Yang artinya idza lakitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan teman kalian di jalan, maka ucapkanlah salam, atau minimal senyum. Ya, apabila bertemu dengan guru kalian di jalan, maka menyapa. Berlomba-lomba gitu nak dalam bersalam. Jangan biarkan guru kalian yang menyapa kalian duluan, tapi kalau bisa apa? Kalian yang menyapa duluan sebagai bentuk apa? Menghormati. Hormat kepada guru, menghargai kepada guru. Wa idza ajaba
Wa idza ajal fa'jibhum. Apabila ada yang memberikan salam nak, maka wajib dijawab. Yang ketiga, apabila wa idza stansuhaka fansuhu. Apabila ada yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Ada teman kalian yang punya masalah nak. Siapa yang punya masalah seumpama terus curhat, saya begini, maka teman kalian wajib memberikan nasihat kalau bisa, kalau mampu. Kalau nggak mampu, diarahkan kepada guru. Ada hal kecil lagi nak, ternyata. Apa hal kecil tersebut? Wa idza atisha fasammithu fahamidallahu ta'ala. Apabila ada teman kalian yang bersin, asin, dan teman kalian bilang alhamdulillah, maka kalian juga menjawab apa? Yarhamukallah. Terus yang bersin juga mendengar, maka menjawab yahdikumullahu yusliba bainakum. Apalagi kira-kira? Wa idza marida fa'udhu. Apabila ada yang sakit, maka jenguklah. Apabila ada teman kalian yang sakit nak, maka bondong-bondong satu kelas, ya, menjenguk. Sakit apa kira-kira? Panas umpama, atau tipes umpama, atau DB mungkin, atau apalah itu. Ya, kalau kalian menjenguk itu nak, membawa energi positif. Agar apa? Agar cepat sembuh dan mendoakan kesembuhannya. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang meninggal, maka apa nak? Bertakziahlah. Bertakziah apa tujuannya? Untuk mendoakan yang meninggal. Selain mendoakan yang meninggal, juga apa nak? Apa? Selain mendoakan yang meninggal, menghibur keluarga. Jadi menghibur keluarga agar tidak sedih berkepanjangan, nangis 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun nangis terus. Tidak apa-apa sebenarnya nangis, asalkan jangan sampai berlebihan sampai teriak-teriak sumpama, atau sampai berot-berot mungkin, kesurupan. Ya, jangan sampai kita yang sebagai yang teman atau tetangganya menghiburnya agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Semoga kita diberikan umur panjang, amin. Semoga tidak hanya umur panjang tapi barakah, amin ya rabbal alamin. Oke. Terus nak, apalagi menguatkan syukur kita nikmat karena menjadi Rasulullah, yakni dengan berakhlakul karimah. Perhatikan semuanya, akhlakul karimah. Ya, if you are talking about attitude, it's very important in our life. Idza natakallam 'anil adab, muhimmatun jiddan fi hayatina al-yawmiyah. Apabila kita berbicara tentang adab, etika, itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian ada di lingkungan sekolah. Ada etikanya nak, etikanya kalian kepada guru kalian seperti apa? Pak, wong guru itu gak ngajar saya sumpama. Loh, tetap aja nak, walaupun tidak mengajar kalian, tetap harus hormat. Jabat tangan, salam. Itu etikanya murid ke guru. Terus kemudian murid antar murid ke yang lebih tua bagaimana? Berarti kalau yang lebih tua menghargai dan menghormati. Kalau kepada yang lebih muda bagaimana? Menyayangi, melindungi. Tidak boleh ada yang membuli. No bullying. Say no to bullying. Ya, katakan tidak pada
bully. Sekarang pembulian ada ini nak geng, ada apa namanya? Ada hukumnya. Kalau membuli terus kemudian tidak terima yang dibully bisa dihukum kalian. Ya. Hukumnya nanti terserah apa kata polisi. Bisa dipenjara kalian beratus-ratus tahun kayaknya. Kenapa? Karena itu membunuh karakter, kena mental, nangis, frustasi, depresi. Betul. Bahkan perhatikan, bahkan karena bully nak sampai ada yang bunuh diri. Ayo gimana itu? Jangan sampai ada. Kalau di sini aman, aman gak? Aman. Tidak ada bully-bully gak? Aman? Aman. Yang mana seharusnya yang tua melindungi yang muda, malah kadang yang tua menghardik yang muda. Jangan sampai. Ya. Fahimtum? Understand? Understood? Intinya lagi, sebaik-baik akhlak adalah akhlak mulia. Kalau kita tidak punya adab, maka kita akan diazab. Jadi antara adab dan azab. Azabnya sangat pedih sekali. Karena itu akan membunuh karakter, merusak mental. Terus kemudian apa lagi? Poin yang terakhir. Perhatikan poin yang terakhir. Perhatikan poin yang terakhir ini. Setelah ini selesai. Poin yang terakhir adalah meneladani keseharian dari Rasulullah. Bagaimana etika Rasulullah dalam makan dan minum. Bagaimana etikanya Rasulullah dalam tidur. Bagaimana etika Rasulullah dalam berbicara. Bagaimana etika Rasulullah dalam berjalan. Bagaimana etika Rasulullah dalam bersosialisasi. Yang pertama, etika Rasulullah dalam makan dan minum. Yang jelas Rasulullah ketika makan dan minum selalu mengucapkan basmalah memulainya dan mengakhiri dengan ucapan apa nak? Hamdalah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Itulah keseharian Rasulullah ini. Terus kemudian Rasulullah itu nak makan, perhatikan makan, semua makan. Makan itu nak apa yang ada di depannya itu dimakan. Gak lirik-lirik yang di sana yang jauh, saya pingin tongkol seumpama. Saya pingin ayam bakar di sana. Saya pingin buaya seumpama di sana. Enggak, Rasulullah itu makan yang di depannya. Tidak pilih-pilih. Jadi apa yang ada di depannya dimakan. Termasuk katanya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, makanlah kalian ketika kalian lapar, berhentilah kalian sebelum kenyang. Jangan tamak, ya, jangan rakus. Kasihanilah diri kalian sendiri. Artinya dalam perut kalian ini ada makanan, ada minuman, kemudian ada udara. Ya, jadi biar pencernaan kalian bagus dan sistem ekskresi kalian juga lancar. Apa itu ekskresi? Yang mengeluarkan sampah metabolisme dari dalam tubuh, zat-zat sisa, kotoran, keringat, termasuk nafas kalian, karbon dioksida, termasuk zat sisa. Fahimtum? Fahimna. Lalu Ustaz, bagaimana etika Rasulullah ketika tidur? Perhatikan, yang tidurnya masih awur-awuran. Tidurnya Rasulullah itu menghadap ke kanan.
Biasanya itu ulunya ke utara. Layaknya orang yang dikuburkan itu nak ngadap ke di utara kepalanya, terus ke menghadap kanan, dan tangannya Rasulullah itu nak ada tangan kanannya Rasulullah ada di pipinya, begini tidurnya. Ya. Jangan atau bagaimana terlentang semua aja, jangan. Makanya kalau semua ada yang sering ketindihan, sering diganggu makhluk halus, sering apalah itu, berarti ada yang salah dengan pola tidur kalian. Bisa jadi salah posisi atau mungkin belum berdoa sebelumnya. Ya, coba Ustaz ingin tahu doanya ketika tidur. Siapa yang tahu doa tidur? Ini maju, maju. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini hadiahnya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau sebelum tidur harus berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus kemudian etikanya Rasulullah dalam berbicara, nak. Rasulullah itu dalam berbicara, bertutur kata pasti lemah lembut. Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Pasti tertata bahasanya, tertata, tidak pernah sedikit pun menyakiti hati orang. Pasti dijaga. Setiap katanya dijaga. Ya. Terus kemudian Rasulullah tidak pernah bohong, tadi sudah dijelaskan dalam berbicara. La takunu kadziban. Jangan sampai berkata bohong. Terus kemudian bagaimana etikanya Rasulullah dalam berjalan. Perhatikan, Rasulullah itu kalau berjalan tegap, nak, begini. Tapi tidak begini juga, begini ke sini, dan tidak boleh, dan beliau tidak sombong, nak, tidak begini. Ya, tidak begini. Tidak bilang itu begini, nak. Setiap ketemu dengan orang pasti beliau mengucapkan salam dengan senyum yang sumringah. Ya. Dan beliau itu biasanya jalannya, nak, cepat, ya, tidak terlalu cepat juga, begini. Dan tidak seperti ini, nak, lama nyampainya kayak Putri Solo, ya. Jadi beliau itu cepat jalannya, menandakan apa? Kesemangatan beliau. Ya, tidak bertele-tele. Ya. Terus kesehariannya beliau apa? Kesehariannya beliau itu senang beliau senang dalam bersilaturahmi. Beliau senang bersilaturahim. Ya. Beliau suka bersosial dengan orang-orang, tapi beliau juga tegas dalam mengambil keputusan layaknya pemimpin yang yang adil dan beradab. Beliau bersahaja, beliau berkarisma. Pokoknya semua yang baik-baik adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, fahim tuh, oke. Kalau Ustadz tunjuk satu atau dua orang, tak tanya bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Oke. Siapa yang mau ditunjuk? Maju, ini maju, sini. Ustaz tanya. Nah, ini sini maju. Sini maju. Ustaz tanya.
Berapakah? Oh, ini aja. Ada berapa rukun Islam? Dijawab ini Mas, dipilih ada berapakah rukun Islam atau ada berapakah rukun iman? Oke, percaya kepada nabi-nabi Allah itu rukun iman keberapa? Oke, karena sudah maju, ini wes kasih hadiah. Ustaz tanya, nah, rukun Islam ada berapa? Yang pertama, oke. Apa? Syahadatain. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji bagi yang mampu. Rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada siapa? Yang kedua iman kepada siapa? Siapa nak? Siapa? Rasul. Yang ketiga kitab. Yang keempat, yang kelima, yang keenam qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada dan qadar itu apa? Takdir. Percaya pada takdir. Gini. Perhatikan semuanya. Ya, perhatikan. Sebelum Ustaz akhiri, Ustaz simpulkan dulu. Kira-kira apa saja. Yang pertama anak perhatikan, ini sudah akhir. Keep silent. Please keep silent. Oke. Kesimpulan yang pertama, kita harus banyak bersyukur karena dikasih karunia yang sangat luar biasa, yakni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang akhlakul karimah. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, maka kita harus menjaga akhlak kita. Kalau kita tidak punya adab, maka kita akan diazab dengan azab yang pedih. Ya. Sebaik-baik akhlak adalah akhlakul karimah. Terus kemudian kita karena adalah pemuda, perhatikan, karena pemuda maka kita harus pintar. Nah, artinya harus belajar dengan giat agar di kemudian hari menjadi pemimpin harapan bangsa, agar kita tidak bodoh juga lagi. Ya. Hayatul fata wallahu bil ilmi wattuqa, yang artinya nilai kehidupan seorang pemuda adalah karena keilmuan dan ketakwaannya. Terus yang terakhir, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi kalau bisa kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, akhlak-akhlak mulia
Rasulullah. Fahimtum? Fahimna. Yuk, terakhir kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Itu saja dari Ustaz. Semoga bermanfaat. Semoga kelak kalian menjadi orang yang bermanfaat, ya? Bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi agama pula. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah, Ustaz berpesan. Ustaz cuma ingin berpesan 3 pesan saja untuk Ustaz Nage. Yang pertama, jaga sholatnya, ya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, besok harus sholat 5 waktu full, ya. Oke. Yang kedua, anak, pesan Ustaz yang kedua, sempatkanlah membaca Al-Quran dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, anak, yang ketiga adalah cintai orang tua kalian, cintai guru-guru kalian dengan sepenuh hati. Jangan sampai membuat hati orang tua atau hati guru-guru kalian sakit, atau bahkan sampai menangis karena kalian. Jangan sampai. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kacepot guna mira salalopot nyon sabora. Jazira syukri wa takdir ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Agus Hendy Wahyudi yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya ceramah agama ini, maka kita memasuki acara terakhir, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Hendy Wahyudi. Kepada Ustadz Agus Hendy Wahyudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Thumma la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitab qabil. Sallallahu wa sallam alaihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فاحملنا بمثل المرسلين لهم الملائكة المكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وحسن الخاتمة وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئاتها إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang terakhir, mudah-mudahan sekolah SMP 2 Tumpang ini menjadi sekolah yang luar biasa, menjadi sekolah contohan bagi sekolah yang lainnya, dan yang ada di dalamnya ibu kepala sekolah beserta jajarannya, wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, staf, karyawan, dan yang lebih penting juga siswa-siswinya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah berkah, diberikan kemudahan dalam urusannya, dan diberikan kebahagiaan fid dunya hatta akhirah. Wa nastati an nazira ila haramain ila Makkah wal Madinah halan mu'ajjalan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.